Takut polisi tuh. Pengemudi mobil SUV berwarna putih terlibat keributan dengan dua pria yang mengaku debt collector di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, pengemudi yang membawa mobil orang tuanya tersebut baru keluar dari minimarket. Namun tiba-tiba diikuti oleh mobil di belakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada. Keributan pun makin memanas setelah kedua debt collector menarik kunci mobil. Kemudian pengemudi mobil pun memaksa merebut kunci mobilnya. Aksi tarik-menarik pun terjadi dan kedua debt collector nyaris diamuk massa. Ini bapak saya lagi ke Indomaret, adik saya di dalam mobil. Nah, mobil saya langsung ditodong semua sama semua orang. Dia katanya ini mobil leasing. Ini mobil orang tua. Saya bilang sama orang tua aja berurusan, saya nggak tahu apa-apa. Setelah terlibat keributan hampir setengah jam, petugas dari Polsek Medan Kota pun tiba di lokasi dan langsung mengamankan kedua debt collector yang tidak memiliki surat tugas. Sementara itu, pengemudi mobil beserta mobilnya pun juga turut diamankan ke Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Keributan yang terjadi antara debt collector dengan pengemudi mobil di Medan, Sumatera Utara tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Dan pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengundang calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil untuk makan malam. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj nyatakan dukungan untuk paslon calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Rano. Saya Dian Ramli, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kebakaran besar melanda pabrik PT Jati Perkasa Nusantara di Kota Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Kebakaran. Kacau. Sebentar lagi. Kebakaran besar terjadi di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara atau JPN di kawasan Berikat Preskolit, Jalan Raya Kaliabang Bungur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Pabrik ini bergerak di sektor pakan ternak yang menggunakan minyak sebagai bahan pakan. Menurut warga, api pertama kali terlihat sekitar pukul 5 pagi. Tidak hanya kobaran api, sempat terjadi ledakan yang cukup keras. Tadi jam 6 pagi, jam 6.10, 10 menitan lah jam 6.10. Nah, dia baru meledak langsung gitu. Terus? Langsung meledak aja. Nah, pas melihat abang mendengar meledak itu, api udah membesar apa? Udah langsung membesar. 27 pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta daerah khusus Jakarta diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pihak keluarga korban datang dan menunggu di RS Polri Kramat Jati. Mereka ingin mengetahui keselamatan dan kepastian keluarga mereka pasca peristiwa kebakaran di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara. Inilah kedatangan keluarga karyawan di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara Bekasi usai kebakaran hebat terjadi. Keluarga karyawan dari pabrik tersebut berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dalam ketidakpastian, ingin melihat apakah benar salah satu dari keluarga mereka menjadi korban dan termasuk di dalam kantong jenazah yang dibawa dan diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Raut wajah bingung dan lemas terasa dari keluarga para karyawan di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara karena hingga saat ini masih belum mendapatkan informasi kepastian keselamatan keluarga mereka. Cuma kebetulan biasanya dia mau berangkat kerja saya belum tidur. Dia kan jam 12. Dia berangkat kerja saya udah tidur. Jadi sama-sama dia berangkat kerja pun ya istilahnya biasanya kan pamit cium tangan kan. Tapi semalam kayaknya enggak pamit lagi. Pamit mungkin pamit, cuman saya dalam keadaan setengah sadar. Karena saya sedang dalam keadaan ngantuk.
Artinya saat ini Bapak masih harap-harap cemas ya Pak, apakah anak Bapak juga jadi salah satu korban atau betul itu? Betul. Masih betul almarhum bisa diselamatkan gitu. Apa masih bisa selamat ternyata ya? Oke, siap. Hingga saat ini, Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima proses kedatangan kantong jenazah dan tengah melakukan identifikasi dari korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3 orang korban kebakaran PT Jati Perkasa Nusantara masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. Dari ketiga orang, 1 diantaranya mengalami luka bakar 90% dan harus dirawat di ruang intensive care unit. Sebanyak 3 orang korban kebakaran PT Jati Perkasa Nusantara di Medan Satria Bekasi hingga kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Ananda Bekasi. 2 orang korban dirawat di ruang isolasi akibat mengalami luka bakar hingga 50%. Sementara 1 orang lainnya mengalami luka bakar hingga 90% dirawat di ruang ICU. Selain korban luka bakar, 1 orang petugas damkar juga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas akut. Akibat kebakaran ini, sebanyak 9 orang meninggal dunia dengan kondisi terpanggang dan seluruhnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan kasus kebakaran masih dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan situasi terkini terkait kebakaran yang melanda pabrik di Bekasi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Syahriza Zanski di kawasan industri Bekasi, Elsie Casey di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan juga Rahmat Hidayat di RS Ananda Bekasi, Jawa Barat. Kita akan ke Syahriza Zanski terlebih dahulu. Syahriza, apakah hingga malam ini api masih berkobar? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat malam. Melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara sebuah pabrik yang terbakar pada hari ini di kawasan di Jalan Kali Abang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini situasinya masih dilakukan pemadaman oleh unit pemadam kebakaran Kota Bekasi dan juga yang dibantu oleh Provinsi DKI Jakarta, di mana dari pantauan kami bahkan pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat masih ada beberapa unit kendaraan soal pemadam kebakaran yang masih lalu lalang dan masuk menuju ke gudang daripada pabrik tersebut di gerbang tempat saya melaporkan saat ini. Dan di antara dan juga pemirsa, informasi yang kami terima bahwasanya hingga saat ini korban tewas mencapai 9 orang, di mana tidak menyisakan hanya menyisakan kerangka tubuh dan sudah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati. Sementara untuk korban luka, informasi kami terima ada 4, di mana 3 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Ananda. 1 diantaranya juga merupakan petugas pemadam kebakaran yang mengalami sesak napas hingga hingga saat ini bahkan lebih dari 12 jam lamanya api masih tampak membara. Ini terlihat dari kobaran kepulan asap hitam yang terlihat hingga saat ini, di mana dari pihak damkar Kota Bekasi ini mengirim sebanyak 23 unit pemadam kebakaran pada hari ini dan masih berjibaku dan mondar-mandir hingga mobilisasi daripada di kawasan TKP kebakaran ini masih berlangsung untuk proses pemadam kebakarannya. Dan kami juga melihat ada beberapa tangki mobil pengangkut tangki air sebagai tambahan daripada proses pemadaman, dan juga kami tadi melihat ada mobil tim Inafis Polda Metro Jaya. Namun bisa ditegaskan kembali bahwasanya proses penyelidikan ataupun diduga penyebab kebakaran ini masih diselidiki, mengingat proses pemadaman masih berlangsung hingga saat ini. Di antara dan juga pemirsa, perlu diketahui juga kesaksian warga mengatakan bahwa sempat panik dan juga bingung begitu, mengingat tadi sempat terdengar ledakan pada pagi tadi pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dan ini membuat warga khawatir atas terdengarnya ledakan di kawasan pabrik bernama Jati Perkasa Nusantara yang bersebelahan dengan Priskolin. Di antara dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat laporan langsung oleh rekan kami di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yakni Elsie Casey di sana. Silakan Elsie.
Ya, Diandra, Reza, dan juga pemirsa, memang setelah pasca kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik di kawasan Kota Bekasi di Jawa Barat, memang evakuasi masih terus berlangsung, tetapi sejumlah korban yang telah dievakuasi telah dibawa ke tempat saya berada, yaitu di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dan Rumah Sakit Polri Jakarta Timur saat ini telah menerima sekitar 12 kantung jenazah, di mana 12 kantung jenazah ini kami masih harus mengkonfirmasi lebih lanjut, menunggu informasi dari Rumah Sakit Polri, apakah memang jumlah jenazah dari 12 kantung ini adalah 9 jenazah, atau ada juga kabar simpang siur yang kami dapatkan ada jumlahnya 10 jenazah. Tentunya kami masih akan nantinya menunggu informasi lebih lanjut dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, dan rencananya informasi ini akan diupdate lagi pada esok hari. Dan di tempat saya berada, memang Rumah Sakit Polri juga membuka posko antemortem. Seperti Anda dapat saksikan di belakang saya, inilah salah satu posko antemortem di mana pihak keluarga dapat datang untuk memberikan sejumlah sampel DNA dan nantinya diambil oleh pihak rumah sakit dengan menggunakan sampel air liur. Selain itu, keluarga juga diminta untuk memberikan kartu keluarga dan juga KTP atau data diri untuk melengkapi dan juga nanti dicocokkan untuk membantu proses identifikasi yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Selain itu, Rumah Sakit Polri Jakarta Timur memang membentuk tim DVI ini berisikan sejumlah ahli, tidak hanya ahli forensik saja, tetapi juga ahli odontologi forensik atau gigi forensik, ahli psikologi forensik, dan juga ahli lainnya yang terkait dengan identifikasi dari jenazah. Karena nantinya jika jenazah tidak dapat diidentifikasi dengan proses DNA, akan menggunakan proses identifikasi gigi dan juga tulang. Tentunya kita masih akan menunggu informasi lebih lanjut seperti apa proses identifikasi ini, dan menurut informasi yang kami dapatkan yang terbaru, memang proses identifikasi DNA ini sudah selesai pengambilan sampelnya sekitar tadi pukul 9, dan seperti Anda dapat saksikan sekarang posko antemortem ini sudah ditutup. Tadi baru saja tim-tim DVI sudah meninggalkan lokasi, dan nantinya pos DVI akan dibuka lagi pada esok hari atau pada hari Minggu. Tentunya selain para korban yang tewas, ada pula sejumlah korban yang mengalami luka-luka bakar, dan sejumlah korban yang mengalami luka bakar ini sedang dirawat di Rumah Sakit Ananda. Dan untuk mengetahui secara lebih lanjut seperti apa situasi di Rumah Sakit Ananda, kita juga sudah terhubung dengan rekan kita, yaitu dari rekan Ahmad yang berada di Rumah Sakit Ananda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Diandra, dapat kami laporkan pada malam hari ini dari 12 korban yang korban kebakaran di PT Jati Nusantara ini, 3 diantaranya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi, yaitu atas nama Sofian, Marwan, dan Irfan. Dan dari ketiga korban yang masih dalam perawatan itu, salah satunya mengalami luka bakar yang cukup serius hingga mencapai 90%, dan saat ini masih dalam perawatan di ruang ICU. Sedangkan untuk 2 korban sendiri saat ini sudah memasuki ruang perawatan. Dan dari dapat laporkan saat ini terlihat sejumlah warga dari korban sendiri lalu lalang di depan ruang IGD dapat kami laporkan ini. Dan untuk korban-korban yang lainnya pun belum dapat diketahui. Dan untuk korban yang 9 itu sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari pantauan kami di lokasi ini terlihat sejumlah dari pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Medan Satria sudah melakukan identifikasi dan melakukan menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Ananda. Untuk korban sendiri pun masih terus dilakukan proses perawatan dari pihak Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi. Demikian yang dapat kami lapor, kembali ke studio Piandra. Baik, terima kasih banyak Rahmat Hidayat langsung dari Rumah Sakit Ananda Bekasi, dan sebelumnya ada Elsie Casey dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga Syahreza Zanski dari lokasi kebakaran. Terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Diduga akibat tabung gas meledak,
2 kafe di Kota Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi dari bangunan kafe berlantai 2 di kawasan padat penduduk Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat petang. Peristiwa ini membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Selain menghanguskan bangunan kafe, api merambat dan membakar warung rokok elektrik. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran disebabkan oleh ledakan tabung gas dari kafe yang terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang merobohkan sejumlah pohon dan puluhan rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu, pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa sejumlah mobil di Kota Bandung, Jawa Barat. Nampak dari video amatir, hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Sidangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jumat sore. Bahkan sejumlah pohon tumbang hingga menutupi akses jalan di Desa Cijenuk yang menghubungkan Sidangkerta dengan Cipongkor. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan terutama bagian atap akibat tersapu angin kencang. Terkait hal tersebut, hingga Jumat malam, aparat gabungan bersama masyarakat sekitar bahu-membahu membersihkan puing bangunan rumah yang rusak dan mengevakuasi pohon tumbang. Untuk korban jiwa sampai saat ini tidak ada, mudah-mudahan sampai besok pagi tidak ada. Malam ini dari tadi sore sudah dilakukan pembersihan jalan dan masing-masing desa melaksanakan bantuan untuk warga yang terdampak hujan angin kencang. Sementara itu, warga yang rumahnya terdampak kerusakan berat diungsikan ke rumah kerabat sambil menunggu data perbaikan dari pemerintah desa setempat. Jumat sore, hujan disertai angin kencang juga terjadi di kawasan Cisadea, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan 2 pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa 5 mobil serta menutup badan jalan hingga tidak bisa dilalui. Dari 5 mobil tersebut, 1 diantaranya rusak parah dan pengemudi yang berada di dalamnya harus dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat mengalami luka-luka. Dari tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Prime bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi digeledah polisi terkait kasus judi online. Penggeledahan berkaitan dengan keterlibatan staf ahli Komdigi. Polda Metro Jaya menggeledah Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Jumat malam. Beberapa tersangka yang merupakan pegawai Kemenkomdigi juga turut dihadirkan. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang untuk membekini praktik judi online. Polisi juga menyita sejumlah barang dan dokumen untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Menteri Komdigi Muhyiddin Hafid menegaskan pihaknya mendukung langkah polisi menindak tegas pelaku judol, termasuk pejabat di internal Komdigi. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih
agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Sebelumnya, polisi menggeledah ruko yang diduga menjadi kantor judi online di Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital. Ruko 3 lantai ini disulap sebagai kantor satelit judi online. Di lantai pertama terlihat kosong, namun di lantai 2 dan 3 terdapat puluhan komputer. Polisi kemudian menyita sejumlah barang sebagai barang bukti. Sebelumnya polisi telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka judi online. 10 diantaranya adalah staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum dan elit partai politik pendukungnya ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo berencana pertemuan dengan elit parpol ini bisa digelar secara rutin setiap 1 pekan sekali. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum dan elit partai politik pendukungnya ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menggelar makan siang bersama sambil berdiskusi selama lebih dari 1 jam. Rencananya, pertemuan dengan elit parpol pendukung Prabowo akan digelar secara rutin setiap 1 pekan sekali. Ya, ngomong-ngomong ringan ya, tukar pikiran aja. Biasa Bapak Presiden menyampaikan tentang beberapa hal-hal penting, program prioritas Bapak Presiden, terus kami saling tukar pikiran ya. Saya pikir biasa aja pertemuan rutin ya. Oke. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dalam pertemuan ini tidak ada pembahasan terkait pilkada. Ini akan menjadi pertemuan rutin yang tadi Pak Presiden menyampaikan kalau memang ada di tempat, bagus sekali kalau ini menjadi sesuatu yang dinilai bukan hanya politis tapi juga benar-benar substantif. Tadi tidak ada pembahasan sama sekali tentang pilkada ya. Jadi kita hanya membahas isu-isu lainnya, tidak secara khusus membahas pilkada. Rencananya, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan elit parpol pendukungnya akan digelar setiap hari Jumat untuk membahas isu-isu terkini dan saling bertukar pikiran. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka temui Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pertemuan ini untuk mendiskusikan berbagai target Kementerian Agama. Setibanya di kantor Kemenak Jakarta, Gibran disambut langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kunjungannya ini adalah untuk berdiskusi dengan Menteri Agama terkait beberapa program unggulan serta target Kementerian Agama. Nasaruddin Umar menyampaikan salah satu tugas yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama adalah menciptakan ketenangan, kesejukan, dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Pertemuan berlangsung selama 20 menit. Setelahnya Gibran bersama dengan Nasaruddin Umar yang juga merupakan imam besar Masjid Istiqlal langsung bertolak untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salah satu selling point kita di Kementerian Agama ini adalah memperkenalkan sebuah negara besar, sangat besar seperti Indonesia ini, tetapi stabilitas, ketenangan, ya, kedamaian antar umat beragamanya itu sangat populer. Saya kira sulit dicari bandingannya bahwa Indonesia yang sedemikian plural, tapi juga sedemikian damai, tenang, sejuk, ya kan. Nah, inilah tugas kami di Kementerian Agama, bagaimana menciptakan ketenangan, kesejukan, kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Karena tidak ada artinya apapun prestasi itu kalau kita nggak damai, kalau tidak tenang kan. Mengingat memori Presiden Prabowo yang menjabat sebagai Pangkostrat tahun 1998 merupakan sosok militer yang berharap alutsista yang digunakan pasukan TNI adalah produksi dalam negeri, apa yang digunakan Presiden Prabowo yaitu Maung MV3 Luxury putih yang digunakan setelah peresmian Prabowo sebagai Presiden. Bagaimanakah kecanggihan dan kehebatan mobil karya anak bangsa PT Pindad tersebut? Berikut cuplikan dari AB Plus bersama Abraham Silaban. Istimewa sekali hari ini, kita akan diajak
untuk melihat langsung apa-apa saja produk dari PT Pindad bersama dengan Pak Dirut, Pak Abraham Mose. Ya, Pak betul. Dirut, terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Dan kita lihat di belakang ini, Pak, ada jajaran produk PT Pindad yang akan dijelaskan oleh Pak Dirut ya? Jadi ini yang kita sebut adalah Komodo. Ada Komodo. Komodo ini 4x4 kendaraan taktis. Sama yang ini juga masih yang versi pertama Maung. Oke, dan Kenapa? ini ada logo United UN? Nations. Karena sempat ada survei dari polisi, mereka akan minta ini dikirim termasuk ke pasukan perdamaian yang akan digunakan di sana. Oke, Ya. kalau untuk Termasuk Komodo yang tadi UN. Oke, ini artinya produk dalam negeri, kendaraan taktis yang sudah digunakan tidak hanya kemiliteran kita, tapi juga sudah ke luar negeri, Pak. Ya. Satuan operasional nampaknya ini, Pak. Ini dia. Ini dia yang Maung versi 3 yang kemarin di launching, diresmikan langsung tanda tangan langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo. Luar biasa. Jadi kembali lagi ini adalah ide inovatif dari Pak Menhan yang mendorong kita Pindad supaya kita bisa menghasilkan run-up seperti ini. Mulai dari versi 1, kemudian sampai ke versi 3, bagaimana intens beliau supaya kita punya satu kendaraan utuh produk anak bangsa. Wah, ini bangku yang mana yang di sini duduk Pak Jokowi, di Ya, sini ada Pak Prabowo. Jadi bisa dipastikan pemirsa, ini bangku masih hangat-hangatnya nih. Ada bekasnya auranya Pak Jokowi di sini dan juga ada Pak Prabowo yang nyetir waktu meresmikan ini ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, tadi belum diceritakan mengenai penamaan Maung. Kenapa Maung? Iya. Jadi waktu versi yang pertama beliau langsung mengumpulkan ada beberapa perwira angkatan yang di situ. Kemudian saya juga ikut hadir di situ dan satu-satu beliau menanyakan kira-kira yang cocok untuk kendaraan ini namanya apa. Beliau kasih clue bahwa kendaraan ini tangguh, lincah dan punya kemampuan manuver dan lain-lain. Beliau punya pemahaman itu. Mulailah satu-satu memberikan nama, macam-macam. Tapi semuanya kayaknya tidak masuk ke beliau. Langsung beliau sendiri yang menyampaikan bagaimana kalau kita berikan nama Maung. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengundang calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil makan malam. Makan malam dilakukan di salah satu rumah makan Padang di Jakarta. Sejumlah hal dibahas selama santap malam, diantaranya terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pertemuan ini, RK mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Tak lupa Presiden Prabowo memberi semangat kepada RK untuk terus berjuang dalam bertugas. Momen pertemuan keduanya dibagikan Ridwan Kamil di media sosialnya. Ya, alhamdulillah diajak makan malam. Siapa yang tidak senang diajak makan malam oleh Presiden? Yang dibahas tentang IKN, yang dibahas tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Kan saya belum sempat ngucapin selamat secara pribadi waktu pelantikan kan di istana, tapi cuma sebentar. Alhamdulillah dikasih waktu luar biasa, ditraktir makan lagi. Enak, Pak? Enak, sampai lahap beliau. Terima kasih. Makannya apa, Pak, tadi, Pak? Hah? Makannya apa? Nasi Padang mah segala rupa yang tersedia di meja. Ya, luar biasa. Terima kasih ya. Sama-sama. Makasih, Pak. Makasih ya. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah tokoh nyatakan dukungan untuk paslon calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Rano. Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung sowan ke rumah mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj di Jagakarsa Kamis malam. Usai pertemuan, Said Akil nyatakan dukungannya untuk pasangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Dukungan diberikan lantaran dirinya sudah mengenal Pramono sejak lama.
Ia pun menilai Pramono Anung adalah sosok yang sangat berintegritas. Kedatangan beliau di pesantren Al-Thaqafah ini ya minimal silaturahim supaya ada nyambung kembali dengan niatan beliau maju menjadi gubernur DKI. Saya jawab siap, insya Allah saya dukung dan insya Allah Tuhan berikan kemudahan. Amin, amin, amin. Karena apa? Saya tahu beliau integritasnya maksimal, saya tahu persis backgroundnya pesantren, pernah pesantren di Lirboyo Kediri, kelahiran Kediri, pesantren Lirboyo, dan kepercayaan Ibu Megawati tidak gampang loh. Ibu Megawati percaya pada orang nggak gampang. Dan yang paling penting lagi diterima oleh masyarakat Betawi sampai sekarang. Kalau ditanya, nanti ibu nyoblosnya siapa? Ya terang Pak Pram sama Pak Dul, no? Lo kenapa? Lo saya yang jadiin lo ketum. Ada lo orang yang nggak mau dijadiin sama ketum lo, tapi udah liwat sekarang. Coba Sapail, pokoknya nggak usah diomongin.